Tes tes teman-teman ini udah kelihatan belum ya? Kelihatan, kelihatan. Aman, 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 aman. Kelihatan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami, di mana kita menguji automation exercise testing di http automationexercise.com dengan anggota saya sendiri Muhammad Zulun Fahreza. Saya Lutfi Ramadhani. dan saya Faiz Nur Rahman. Device yang kita gunakan, OS yang kita gunakan maksud saya itu Windows dilaksanakan dengan di tanggal 3 Januari menggunakan browser Chrome. Yang pertama kita ada login dan sign up. Di sini skenario untuk login dan sign up di mana pertama kita melakukan valid sign up. Valid sign up itu kita memasukkan user baru dengan step detailnya adalah clean sign up di atau login di bagian navbar. Lalu masukkan nama dan email baru, klik sign up, dan lengkapi form registrasi. Dengan data form registrasi di sebelah sini, ada 13 poin. Yang pertama username dan sebagainya macam. Lalu klik create account. Setelah berhasil dibuat, ketika semua data sudah dimasukkan, dengan benar tentunya, lalu kita punya ekspektasi bahwa sign up-nya berhasil dan menampilkan keterangan berhasil dibuat. Hasilnya pada web seperti ini, di mana menunjukkan bahwa ini pas atau berhasil dijalankan oleh web. Lalu, valid login, kita melakukan login menggunakan login akun yang sudah terdaftar. Pertama, klik loginnya, lalu isi email dan password validnya, lalu klik login. Emailnya yang digunakan sesuai dengan pas kita sign up tadi. Lalu, jika ini berhasil, kita ekspektasinya adalah login berhasil dan redirect ke homepage. Eh, di mana ini terjadi seperti apa yang kita harapkan, kita bisa masuk ke homepage dengan user yang sudah kita loginkan, sudah kita sign up. Selanjutnya, kita punya case untuk invalid login, di mana kita melakukan login menggunakan akun yang belum terdaftar. Eh, Contoh, contohnya, kita misal mengisi email invalid lalu dengan password yang valid lalu klik login. Emailnya datanya seperti ini menggunakan user 123. Eh, Harusnya kalau misalnya ini dimasukkan adalah login gagal menampilkan peringatan username atau sandi salah, di mana web berhasil melakukan hal sesuai yang kita inginkan, yaitu kita mendapatkan keterangan di bawah your your email or password is incorrect. Begitupun dengan login menggunakan password yang invalid dan menggunakan akun yang invalid dengan proses yang hampir sama, cuma merubah di bagian password dan email. Email yang digunakan adalah ini dengan ini, di mana ekspektasinya kita akan login gagal menampilkan peringatan username atau sandi salah. Web berhasil menampilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwa mereka, maksudnya web menampilkan keterangan your email or password is incorrect, your email and password is incorrect. Baik, untuk skenario login dan sign up selesai. Selanjutnya untuk bagian produk. Lanjut ke produk. Di sini prerequnya yaitu user berada di halaman homepage. Eh, Task yang pertama yaitu lihat daftar produk. Step detailnya, klik menu produk di navbar. Lalu ekspektasi hasilnya yaitu semua produk berhasil ditampilkan. Lalu hasilnya yaitu eh, produk semua produk berhasil ditampilkan. Oke, lanjut. Yang kedua, eh, li- lihat detail produk. Step detailnya yaitu klik tombol view produk. Eh, Data tesnya yaitu produk blue top. Ekspektasi hasilnya yaitu halaman detail produk muncul dan menampilkan nama, harga, serta kondisi produk. Oke, lanjut. Hasilnya yaitu eh, detail produk berhasil ditampilkan.
yaitu ada nama, kondisi, dan harga. Oke, lanjut. Ada search product. Di sini step detailnya yaitu masuk ke halaman produk, lalu masukkan keyword pencarian, lalu klik tombol search. Keywordnya yaitu dress. Ekspektasi hasilnya yaitu hasil pencarian muncul dan menampilkan produk yang sesuai dengan keyword. Oke, hasilnya yaitu produk yang dicari berhasil ditemukan yaitu dress. Oke, lanjut. Yang kedua itu memvalidasi produk kategori dan brand filtering. Yang pertama, uji filter berdasarkan kategori. Step detailnya yaitu klik menu produk di navbar, lalu klik kategori woman di sidebar. Yang ketiga, klik subkategori dress. Data tesnya yaitu kategori woman dress. Ekspektasi yang ingin dimasukkan yaitu produk yang ditampilkan hanya dari kategori woman lalu dress. Hasilnya yaitu eh, sesuai woman lalu yang ditampilkan adalah dress produk. Oke, lanjut. Yang terakhir, uji filter berdasarkan brand. Step detailnya yaitu klik menu produk di navbar. Yang kedua, klik brand polo di sidebar. Data tesnya yaitu brand polo, lalu eh, ekspektasi yang ingin ditampilkan yaitu produk yang ditampilkan hanya dari brand polo. Hasilnya sesuai yang ditampilkan yaitu brand polo. Oke, lanjut ke chart dan purchase. Baik, selanjutnya itu cart and purchase. Di sini prerequisite-nya adalah user berada di website automation exercise. Yang pertama itu cart functionality. Di test case 1.1, tambah satu produk ke keranjang. Dengan step details, klik produk, kemudian hover produk pertama, klik add to cart, kemudian klik view cart. Di mana tes datanya di sini adalah produk blue top. Expected result-nya itu produk tampil di cart dengan kuantiti 1 dan harga sesuai. Dari hasil pengujian, di sini sesuai ekspektasi menampilkan produk blue top, kemudian kuantitinya 1 dan juga harga sesuai. Di test case kedua 1.2, tambah beberapa produk ke keranjang. Step details, add produk A, kemudian lanjut memilih salah satu produk lain, yaitu add terus kemudian add produk B, kemudian klik view cart, di mana tes datanya di sini ada produk blue top dan juga men t-shirt. Expected result-nya di sini semua produk yang ditambahkan akan tampil di cart. Dari hasil pengujian di sini sesuai ekspektasi, di mana kedua produk tampil di halaman keranjang. Kemudian di test case 1.3, verifikasi jumlah produk di keranjang. Dengan langkah-langkahnya itu klik produk, kemudian detail, ubah kuantiti misal menjadi 4, add, kemudian add to cart, dan juga view cart. Tes datanya di sini produk winter top dengan kuantiti 4, ekspektasinya itu kuantiti 4 ditampilkan di cart dan totalnya sesuai. Dari hasil pengujian, di sini sesuai ekspektasi mulai dari total harga dan juga kuantitinya juga sesuai ekspektasi. Kemudian di test case 1.4, hapus produk dari keranjang. Step detailsnya, di sini klik tanda X pada item di cart. Kemudian tes datanya adalah winter top. Dengan expected result-nya itu produk akan terhapus. Terus dari hasil pengujian, di sini sesuai ekspektasi, item terhapus dari menu keranjang. Kemudian yang kedua itu checkout dan purchase flow.
Di test case 2.1, check out produk dengan step details, klik card atau keranjang, kemudian proses to check out, kemudian submit details, lalu place order. Keempat, isi detail pembayaran, dan juga kelima, pay and confirm order, di mana tes datanya di sini ada produk, name on card, card number, CVC, dan juga expiration. Dengan expected result-nya itu order sukses, muncul pesan konfirmasi. Pada hasil pengujian di sini sesuai ekspektasi, bisa dilihat di sini ada pesan konfirmasi bahwa order sukses. Kemudian di test case 2.2, check out sebelum login. Dengan step detailsnya itu pertama buka halaman card, kemudian klik proses to check out. Dengan tes data di sini produk blue top. Expected result-nya itu user diarahkan untuk login atau sign up. Checkout tidak bisa dilanjutkan sebelum login. Dari hasil pengujian, di sini sesuai ekspektasi, user diarahkan untuk login terlebih dahulu. Yang ketiga di sini card validation and session handling. Di test case 3.1, keranjang tetap tersimpan setelah logout dan juga login. Dengan step details, pertama, pastikan terdapat produk di card, kemudian klik logout, kemudian login kembali menggunakan akun yang sama, terus buka halaman card. Dengan tes data di sini ada email, password, kemudian produknya itu blue top dan juga winter top. Expected result-nya itu produk yang sebelumnya ada di card tetap tampil setelah login kembali. Pada hasil pengujian di sini sesuai ekspektasi, produk yang sebelumnya ditambahkan ke card sebelum logout tampil pada halaman keranjang. Kemudian yang terakhir, test case 3.2, riset keranjang saat menambahkan produk sebelum login. Di mana di sini step detailsnya tambah produk ke cart tanpa login, kemudian klik sign up atau login, kemudian login menggunakan akun yang sudah memiliki cart sebelumnya, yang terakhir itu buka halaman cart. Dengan tes datanya di sini email, password, kemudian produknya main t-shirt. Expected result-nya produk yang ditambahkan sebelum login tidak ditampilkan. Pada hasil pengujian di sini tidak memenuhi ekspektasi atau gagal. Produk yang ditambahkan sebelum login akan tetap tampil pada saat user login. Oke, baik. Selanjutnya ringkasan pengujian akan dijelaskan oleh teman saya. Cek, permisi ini suaranya udah terdengar belum ya? Aman-aman. Oke, baik. Jadi total kita menggunakan tiga skenario, yaitu login, produk, dan car purchase. Di mana yang pertama, pada skenario login dan sign up dengan jumlah test case 5, dengan jumlah test case berhasil juga 5, dengan jumlah test case gagal sejumlah 0, maka presentasi berhasilnya adalah 100%. Lalu untuk di produk, sama dengan login dan sign up, dengan 5 test case, dengan 5 test case berhasil dan 0 kegagalan test case dengan jumlah prestasi 100%. Untuk card and purchase, kita punya 8 jumlah test case, 7 jumlah test case berhasil, 1 gagal test case, maka presentasi berhasilnya adalah 88%. Demikian eh, jumlah presentasi total yang berhasil adalah 94%. Lalu untuk tindak lanjut. Oke, lanjut ke tindak lanjut yaitu ada task case yang tidak 3.2. Ringkasan skenario yaitu riset keranjang saat menambahkan produk sebelum login. Statusnya yaitu file, eh, skala prioritasnya yaitu 2, tanggal ditemukannya tanggal 3. Lalu tindak lanjutnya yaitu pastikan sistem meriset keranjang ketika pengguna belum login sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Oke, lanjut ke closure. Baik. Dari proses quality assurance pada website automationexercise.com telah
selesai dilakukan menggunakan test case template. Penggunaan test case template dalam proses pengujian ini membantu mengidentifikasi fungsi sistem secara terstruktur, serta memudahkan pencatatan hasil pengujian dan tindak lanjut perbaikan. Pada pengujian ini total 18 test case dijalankan dengan 17 hasil test case berhasil dan juga satu test case gagal, sehingga diperoleh tingkat keberhasilan sebesar 94%. Kegagalan pengujian ditemukan pada fitur card and purchase, tepatnya pada test case 3.2, reset keranjang saat menambahkan produk sebelum login, di mana perilaku sistem belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Temuan tersebut telah dicatat pada tabel tindak lanjut dan prioritas menengah. Pada saat ini masih dalam proses penanganan oleh tim development untuk memastikan keranjang otomatis terset ketika pengguna belum melakukan login. Setelah perbaikan selesai, pengujian ulang akan dilaksanakan guna memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. Oke. Baik, terima kasih. Eh, saya rasa sudah semua presentasi dari pekerjaan kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Lalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.